Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan Mas siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasul Amal, biasa dipanggil Amal. Ini kita sedang berada di desa apa, Mas? Eh, ini sekarang kita berada di Desa Bawang, Mas, di Desa Bawang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Mas terkait kondisi yang ada di desa Bawang ya, Mas. Oh, oke, Mas, siap 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 siap. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Sebelumnya, apabila mendengar kata desa, apa sih yang di benak Mas? Eh, Kalau saya mendengar kata desa, desa itu tuh kayak suatu tempat yang intinya itu jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian, tempatnya tenang, tentram, terus identik dengan apa ya, orang-orangnya itu ramah kalau di desa. Selanjutnya Mas, kalau untuk di desa Bawang sendiri, sektor ekonominya bagaimana Mas? Kalau dilihat dari sektor ekonominya sih beragam ya, Mas. Ada yang jadi petani, ada yang beberapa juga ada yang pekerja kantoran, tapi mayoritas orang kalau masyarakat yang ada di desa bawah sendiri lebih banyak dari sektor tani sih, Mas, dari pertanian. Nah, kalau untuk kondisi dari sektor pertaniannya gimana Mas? Kalau dari sektor pertanian, kalau dilihat dari apa yang jadi komoditasnya ya, Mas. Kalau komoditasnya di sana kebanyakan lebih ke palawija sih. Jadi biasanya nanam padi, terus nanti jagung, terus beberapa tanaman lain seputar itu sih, Mas. Paling banyak sih mayoritas ya padi. Nah, itu Mas, kalau dari tadi penjelasan Mas itu, kalau di desa Bawang itu mereka masih menggunakan subsisten atau sudah komersil Mas dari sektor pertaniannya? Eh, oh, mungkin bisa dijelasin dulu, Mas, itu subsisten itu apa ya, Mas? Saya belum tahu, Mas. Kalau subsisten itu jadi mereka eh, bertani itu untuk memenuhi kebutuhan gitu Mas. Kalau yang untuk komersil itu mereka selain memenuhi kebutuhan, mereka juga kayak menjual gitu Mas untuk kebutuhan yang lain. Jadi di luar kebutuhan tuh ada yang eh, di dikomersilkan di luar kebutuhan kita gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu, kalau di Desa Bawang sendiri, kebanyakan petaninya sih mungkin mayoritas untuk komersil, Mas. Jadi setelah panen, mereka lebih banyak kayak dijual keluar. Tapi tidak sedikit juga yang dari petaninya itu setelah dipanen, hasil dari panennya itu juga sebagian kecil juga dinikmatin ya untuk kebutuhan pribadi juga. Tapi mayoritas lebih banyak yang komersil sih, Mas. Nah Mas, kemudian kalau di desa Bawang ini apakah pertaniannya yang dipakai itu masih tradisional atau udah ada inovasi Mas? Eh, Kalau di Desa Bawang sendiri, kalau mungkin umum aja sih ya, Mas, mungkin nggak cuma di Desa Bawang, di desa-desa lain kebanyakan petani juga sudah menggunakan traktor ya. Terus juga dari penggunaan pupuk sendiri sudah jarang mungkinnya menggunakan pupuk tradisional kayak yang dari eh, mungkin kotoran hewan kayak kotoran sapi atau kotoran kambing. Mayoritas petaninya juga sudah menggunakan pupuk, ya pupuk yang lebih apa ya, modern lah istilahnya. Terus kalau dari segi inovasi mungkin masih bisa dibilang umum lah, Mas. Belum ada yang katakanlah inovasi yang terlalu jauh, tapi masih yang secara umum lah, pakai traktor. Terus mungkin ada beberapa petani yang memang dalam mengurus lahannya itu masih menggunakan cangkul, tapi tidak seluruhnya diurus pakai cangkul, tetap mayoritas pakai traktor sih. Dan itu ya bisa dibilang
sudah hal yang umum mungkin ya, kalau di desa lain juga sama. Oke, baik Mas. Selanjutnya, kalau di Desa Bawang sendiri, bagaimana sih Mas sistem pengelolaan lahannya? Kalau di desa Bawang sendiri, untuk pengelolaan lahan mungkin dari pemilik tanah ada sebagian yang mengelola lahannya sendiri, dalam artian ketika menanam dari pemilik lahan itu sendiri yang menanam, tapi mayoritas juga dari pemilik tanah. Kalau di desa Bawang itu pemilik tanahnya biasanya ada yang sistemnya memperkerjakan dari buruh tani yang lain. Jadi karena mereka itu biasanya masih dalam satu apa ya namanya ya, mungkin satu ekosistem pertanian di situ, dengan katakanlah istilahnya komunikasi antar orang-orangnya, jadi biasanya masih satu hubungan, masih menjalin hubungan antar sama petani. Jadinya mereka juga memperkerjakan sistem buruh tani juga di pengelolaan lahannya. Jadi nggak cuma pemilik lahan itu nggak cuma mengelola punya sendiri ya Mas, berarti ada dari buruh tani yang ikut mengelola ya Mas? Ya betul sekali. Jadi kalau di desa Bawang, kalau saya melihatnya memang banyak mayoritas petani juga seperti itu. Jadi tidak mengelola sendiri, karena untuk mengelola sendiri dari lahan yang sangat luas pasti sangat ya lelah juga ya, capek, dan juga pasti dibutuhkan tenaga, istilahnya tenaga bantuan lain lah. Nah itu, jadi dari pihak yang pemilik lahan juga mempekerjakan buruh tani yang lain. Kalau seperti itu berarti ada ketergantungan yang signifikan ya Mas dari buruh tani kepada pemilik lahan Mas. Bisa dibilang kalau ketergantungannya signifikan, mungkin bisa apa ya, mungkin kalau dilihat dari musimnya kali ya Mas. Karena kalau misalnya di musim-musim yang mungkin musim tidak panen, sebelum panen, mungkin ketergantungan dari buruh tani itu, maksudnya dari pemilik lahan ke buruhnya itu mungkin tidak terlalu, karena kan musim sebelum panen biasanya masih bisa diurus sendiri. Tapi nanti ketika sudah musim panen, biasanya barulah dari pihak yang pemilik tanah jelas sangat butuh dari pihak buruh, karena ya tidak mungkin akan sangat repot ketika harus memanen lahan itu sendirian. Mungkin kalau dari pertanian kan butuh waktu ya Mas untuk panen gitu. Ada nggak sih Mas kayak kegiatan sektor ekonomi lain untuk menunggu panen itu dari masyarakat desa sendiri Mas? Kalau di desa Bawang, kalau yang sepengetahuan saya, beberapa petani itu selain mengelola lahan dan biasanya dalam jangka waktu untuk sampai ke panen, biasanya juga diselingi sambil ini dari sektor peternakan juga Mas. Jadi ada sebagian petani yang di samping mengelola lahan juga mempunyai peliharaan hewan lah, seperti sapi, terus kambing. Beberapa juga ada yang memiliki kayak peternakan ayam, ada yang ayam berdaging, ada yang ayam petelur. Jadi untuk menunggu jangka waktu sampai ke panen itu biasanya diselingi juga sama sektor dari sektor pertanian Mas, kalau setahu saya. Jadi ada ya Mas, maksudnya sembari nunggu panennya terkumpul ada kegiatan lain ya Mas untuk menyokong antara masa tanam sampai masa panen ya Mas? Iya, memang ada Mas, dan juga itu mungkin kalau dari yang apa ya, beberapa kayak dari petani yang mungkin memang hanya memiliki yang memang sumber mata pencaharian utamanya itu petani, tapi ada juga kan memang yang mungkin katakanlah orang ini pegawai negeri atau pegawai dari suatu perusahaan yang memiliki tanah di situ dan dikelola. Jadi memang selain memiliki lahan, si beliaunya ini juga pegawai, jadi di samping dari sektor pertanian juga, tapi sudah dapat penghasilan lain dari ya gaji dari seorang pegawai itu. Oh iya Mas. Selanjutnya dari desa Mas sendiri, desa Bawang, apakah banyak warga asli desa Bawang yang melakukan urbanisasi ke daerah lain atau kota lain? Kalau urbanisasi, kalau di desa Bawang sendiri banyak sih ya Mas, karena
kalau di daerah Desa Bawang sendiri, orang-orang yang tinggal di situ itu kebanyakan usianya sudah tua, dan anak-anaknya dari yang orang-orang asli penduduk Desa Bawang itu kebanyakan juga akhirnya merantau ke kota. Jadi orang tuanya tinggal di Desa Bawang, anak-anaknya merantau gitu kebanyakan. Dan emang ya mungkin seperti itu sih Mas. Jadi memang banyak juga sih yang memang melakukan yaitu urbanisasi itu sendiri. Kalau Mas melihat fenomena itu, motifnya apa ya Mas? Mungkin kalau dilihat dari motifnya ya, yang paling jelas kelihatan ingin memperbaiki taraf hidup. Jadi karena orang desa itu kan cenderung ya mungkin kalau sekarang mungkin pertanian jauh lebih mungkin apa ya lebih baik mungkin ya. Karena kalau dulu kan istilahnya orang desa itu banyak yang katakanlah ekonominya menengah ke bawah ya, bukan menengah ke atas. Jadi untuk memperbaiki taraf ekonominya, kebanyakan orang-orang juga akhirnya pergi ke kota mau nggak mau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang jauh lebih besar juga gitu. Karena di desa juga kebanyakan pekerjaan itu dihasilkan dari sumber pertanian yang mungkin hasil yang diperoleh tidak seberapa daripada orang-orang yang bekerja di kota gitu. Oke, baik. Selanjutnya terkait masalah hukum ya Mas. Ketika di desa Mas, di Desa Bawang, terjadi suatu masalah, itu penyelesaian masalahnya gimana Mas? Ini mungkin bisa dibedakan ya Mas. Jadi masalahnya dari segi apa dulu gitu ya. Kalau umumnya sih kalau kalau di Desa Bawang sendiri, ketika ada permasalahan biasanya kalau di Desa Bawang, jadi ditelusuri dulu nih ini masalahnya apa gitu. Nah, nanti dari biasanya ini ketua RT-nya yang main itu. Jadi ketua RT-nya nanti ngumpulin warga, dikumpulkan di satu tempat, terus diadakanlah musyawarah gitu. Jadi biasanya cara penyelesaiannya ya lebih banyak dimusyawarahkan gitu. Itu kaitannya kalau yang misalnya berurusan masalah yang dihadapi itu terkait dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya masalah yang katakanlah lebih ke urusannya pribadi, itu lebih ya diselesaikannya antar pribadi aja sih. Mungkin dengan biasanya apa ya istilahnya ada orang yang penengahnya gitu, kayak semacam kayak bukan tetua adat, mungkin orang yang dituakan lah istilahnya, orang yang dituakan di desa itu untuk menjadi penengah, biasanya juga kayak gitu Mas. Mungkin seperti tokoh masyarakat ya Mas? Ya itu yang maksud saya tadi, saya tidak kepikiran ke situ. Jadi tokoh masyarakat ya, jadi ada tokoh masyarakat juga. Kalau di Desa Bawang itu memang ada beberapa orang yang istilahnya dijadikan sumber lah ketika ada permasalahan, tanyanya ke tokoh masyarakat itu. Apa biasanya juga urusan agama biasanya. Selain urusan, kalau urusan yang berkaitan dengan masyarakat kan nanti dimusyawarahkan dengan katakanlah ketua RT-nya. Tapi kalau misalnya urusannya biasanya urusan dengan agama atau urusan yang mungkin dengan hal-hal yang lain, biasanya ke tokoh masyarakat itu sendiri langsung tanya ke orang. Oke Mas, Eh, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Mas. Apa sih Mas impian Mas sendiri untuk desa kedepannya? Kalau saya melihat dari, kalau impian saya pribadi ya, mungkin ini tidak hanya untuk Desa Bawang dan untuk desa saya pribadi ya. Saya melihat impian saya untuk desa kedepannya, desa itu lebih dijadikan semacam apa ya, lebih harusnya sih impian saya desa kedepannya itu jauh lebih maju, jelas ya, dari segi istilahnya sarana prasarana, infrastruktur. Seperti kalau misalnya dari segi pertanian, peralatan pertaniannya harusnya jauh lebih canggih gitu. Terus dari segi pertaniannya harus jauh lebih modern. Terus juga banyak kalau di Indonesia, kalau dari untuk desa sendiri, terutama di desa-desa yang di luar Pulau Jawa ya. Kalau di Pulau Jawa masih dibilang untuk aksesnya mudah, tapi kalau untuk desa yang di luar Jawa itu mungkin impian saya kedepannya desa itu jauh lebih diperhatikan gitu. Dan dari istilahnya dari desa untuk Indonesia itu bener-bener desa itu diperhatikan gitu. Dari pihak pemerintah pusatnya, dari pihak pemerintah daerah, desa itu dijadikan satu memang fondasi. Karena memang dari desa sendiri kan semua itu berawal dari desa gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ada kota, kan pasti ada desa dulu. Nah dari desa itulah memang harapannya kedepannya yaitu Indonesia apa, dari desa itu sendiri, dari desa untuk Indonesia. Kalau desanya seperti itu Mas. Oke, sangat menginspirasi dari Mas Amal. Mungkin cukup dulu ya Mas. Iya.
saya sangat berterima kasih atas waktunya Mas Amal untuk diwawancarai mengenai kondisi Desa Bawang. Eh, Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.